dan ususnya menggantung, bergerak mengikuti angin. Itu bukan manusia, itu adalah kuyangan. Makhluk yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang tua. Sosok yang konon mencari darah ibu hamil dan bayi. Makhluk itu melayang rendah di atas air, mendekat perlahan ke arah Udin. Wajahnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang runcing dan hitam. Udin terpaku, kakinya terasa berat seperti ditanam ke tanah. Tiba-tiba, makhluk itu melesat cepat ke arahnya. Udin tersentak dan berlari sekencang mungkin menyusuri tepi sungai. Nafasnya memburu, jantungnya hampir pecah. Di belakangnya terdengar suara tawa melengking dan suara sesuatu yang terbang rendah. Mengikuti, ia berlari menembus semak, jatuh bangun, hingga sampai di jembatan kayu kecil menuju desa. Saat ia menoleh, sosok itu melayang tepat di atas kepalanya. Dengan refleks, Udin teringat pesan kakeknya. Jika bertemu makhluk itu, carilah benda tajam dan bacakan doa sekuat hati. Udin meraih pisau kecil di pinggangnya. Pisau untuk memotong umpan. Ia mengacungkannya sambil berteriak, menyebut nama Tuhan dengan suara gemetar. Makhluk itu mendesis marah. Matanya menyala lebih terang. Rambutnya berkibar liar, organ dalamnya berayun seperti ular. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Kabut berputar, membentuk pusaran kecil di sekitar mereka. Udin memejamkan mata dan terus berteriak. Saat ia membuka mata, makhluk itu menghilang. Sungai kembali sunyi. Udin jatuh terduduk di atas jembatan, tubuhnya lemas, keringat bercucuran. Ia segera pulang dan menceritakan semuanya pada warga. Beberapa orang tua desa hanya mengangguk pelan. Mereka bilang, sungai itu memang menjadi tempat makhluk itu mencari mangsa. Dan malam itu, mungkin Udin selamat karena belum ada darah yang bisa diambil darinya. Namun cerita tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, tubuh Udin mulai melemah. Ia sering mengigau di malam hari. Berkata ada yang memanggil namanya dari sungai. Ibunya pernah melihat bayangan kepala melayang di luar jendela rumah mereka. Suatu malam, Udin bangun dan berjalan keluar rumah tanpa suara. Pintu rumah terbuka sendiri, engselnya tidak berbunyi. Paginya, warga menemukan joran pancing Udin tergeletak di tepi sungai. Dan di atas air yang tenang, terlihat riak kecil membentuk lingkaran. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Udin lagi. Namun para pemancing yang nekat datang saat malam, sering mendengar suara tawa perempuan melengking dari tengah sungai. Dan di antara kabut tipis, kadang terlihat kepala melayang dengan rambut panjang basah. Konon, kuyangan itu kini tidak sendirian. Ia memiliki pemancing baru yang membantunya memanggil mangsa ke tepi sungai.